Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana bis-sabri wasyukri. Asyhadu an la ilaha illallah, as-sabru wasyukuru. Asyhadu anna habibina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi akhrajana min dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan syukur atas karunia-Nya yang memungkinkan kita melaksanakan sholat Jumat hari ini sebagai bukti ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Tak bisa kita tolak bahwa kehidupan ini penuh dengan anugerah Allah yang luar biasa banyaknya. Bahkan tak ada alat atau teknologi canggih sekalipun yang bisa merekam jumlah dan lengkapnya. Bayangkan jika cabang-cabang pohon di bumi dijadikan pulpen dan semua samudera dijadikan tinta untuk mencatat anugerah-anugerah itu, maka cabang-cabang itu akan rusak dan samudera akan kering. Tetapi anugerah Allah masih banyak yang belum tercatat. Oleh karena itu, pantaslah Allah menentang kita untuk mencoba menghitungnya jika kita sanggup. Tetapi pasti seperti firman Allah, kita tidak akan sanggup melakukannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli masaltum wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Yang artinya, dan jika sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Al-Imran ayat 34. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah, meski demikian ada riwayat dari Rasulullah yang menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 100 anugerah atau rahmat. Salah satu anugerah itu telah Allah turunkan dan bagikan kepada jin, manusia, dan hewan. Berkat anugerah itu, semua makhluk saling mencintai dan menyayangi. Bahkan seekor keledai liar pun sayang kepada anaknya. Sedangkan anugerah lainnya, yaitu 99, disimpan Allah untuk menyayangi hamba-Nya di akhirat nanti. Jika kita lihat dari persentase, sepertinya sedikit dari 100 anugerah Allah hanya satu yang diberikan untuk dunia. Sisanya 99 disiapkan untuk akhirat. Mungkin terasa tak seimbang. Memang dari pembagian jelas tak proporsional. Namun jika kita lihat dari nilai dan dampaknya, itu tak terbandingkan besarnya, walaupun hanya 1% bagi ukuran kita di dunia. Itu sudah sangat berlimpah, karena dari sumber itu muncul berbagai anugerah lainnya yang beragam dan tak terhitung, sehingga masuk akal jika tak ada yang bisa menyainginya. Jamaah muslim yang berbahagia, meski anugerah Allah begitu banyak, para ulama sepakat membaginya menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah anugerah kehidupan dan eksistensi. Anugerah ini diberikan Allah kepada semua ciptaannya tanpa terkecuali. Bahkan manusia, bukan hanya manusia, tapi juga binatang, tumbuhan, malaikat, jin, bahkan setan yang durjana sekalipun, semua mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Apakah kita sadar bahwa kemampuan kita hidup di bumi ini karena bumi berotasi? Dalam satu putaran penuh butuh 24 jam atau 1 hari. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara yang berlawanan akan mengalami malam. Begitu terus bergantian sampai hari kiamat. Berkat rotasi ini, siang dan malam tercipta.
Inilah kelangsungan hidup kita. Tanpa rotasi bumi, apa yang akan terjadi? Jamaah muslimin yang berbahagia, jika bumi tak berputar, maka sebagian akan terus malam dan sebagian akan terus siang. Untuk bagian yang terus siang, menurut para pakar, dalam 100 jam suhu udara bisa mencapai 100 derajat Celcius. Artinya semua cairan laut, sungai, danau, sumur, bahkan darah di tubuh kita akan mendidih. Jika begitu, pasti tak ada kehidupan, bahkan bumi akan menjadi debu. Sebaliknya, untuk bagian yang terus malam, suhu bisa turun ke 0 derajat Celcius dalam 100 jam. Semua cairan akan membeku, lagi-lagi tidak ada kehidupan. Namun, dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah membuat bumi berputar, sehingga siang dan malam bergantian, menjaga suhu tetap stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan keagungan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, serta mengatur pergantian siang dan malam. Dalam firman-Nya, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Kategori kedua adalah anugerah kebebasan memikirkan atau pilihan. Dengan anugerah ini, manusia diberi izin Allah untuk memutuskan apa yang diinginkan. Misalnya, saat haus, ada teh manis, susu, kopi, atau es di samping kita, bebas pilih yang mana yang disukai. Begitu pula dalam urusan agama, Allah telah berikan panduan jelas lewat Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk perintah dan larangan yang harus dijauhi. Tapi Allah tak memaksa kita mau ikuti atau tidak. Allah tak peduli. Yang penting Allah sudah tetapkan aturan tegas dengan konsekuensinya. Jadi kebebasan memilih selalu dibarengi imbalan atau hukuman. Siapa yang tekun menjalankan perintah dan hindari larangan akan dapat pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang malas ikuti perintah dan abaikan larangan akan dapat siksa neraka. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kategori ketiga atau yang terakhir adalah anugerah petunjuk atau anugerah iman dan Islam. Tentang ini Allah berfirman, Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qibatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka kiblat kepadanya? Katakanlah, kemampuan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 142. Petunjuk sebelumnya milik Allah. Rasulullah sendiri tak diberi wewenang oleh Allah untuk beri petunjuk kepada siapapun, bahkan keluarga atau sahabat tercinta. Contohnya, paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Ia sangat menyayangi Rasulullah, berdasar besar bagi umat Islam pada saat itu. Ia selalu lihat kebaikan, kejujuran, dan akhlak mulia Rasulullah. Ia saksikan kehebatan mukjizat Nabi. Tapi sayang di akhir hidupnya, paman Rasulullah yaitu Abu Thalib tak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengapa? Karena Allah tidak memberinya petunjuk atau hidayah. Padahal Rasulullah sudah berusaha ajak dan nasihati, tapi dia abaikan. Melihat itu Rasulullah sedih
air matanya mengalir, lalu ia memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan teguran keras kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah paham keterbatasan di hadapan Allah. Ia tak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Allah Maha Tahu dan bijak, meski manusia mungkin merasa tak adil. Alangkah bahagianya kita sekarang karena Allah takdirkan kita dapat anugerah petunjuk atau iman dan Islam yang tak semua orang dapat. Lagi pula Rasulullah bersabda dalam hadis, yaitu sungguh bahagia orang yang jumpa aku lalu beriman. Tapi Nabi Muhammad ulangi sampai 3 kali. Lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi orang yang tak jumpa aku tapi beriman dan percaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin minal kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله